Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta kelas kuliah mekanika retakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik kuliah mengenai penjalaran retak lelah atau fatigue crack growth. Selamat mengikuti. Pada pipa, sebagaimana telah dipelajari pada bab sebelumnya, berlaku kriteria leak before break, suatu kriteria yang diharapkan dari suatu bahan pipa agar tidak terjadi kegagalan yang katastrofik apabila terdapat cacat yang merambat akibat beban siklik. Retak yang merambat akibat beban siklik pada akhirnya mencapai ukuran retak kritis, di mana pecah terjadi. Pada ukuran retak kritis yang lebih besar dibandingkan ketebalan pipa, maka terpenuhilah kriteria leak before break. Kriteria pecah sebelum bocor tidaklah diinginkan karena menyebabkan kegagalan yang katastrofis. Ini dapat terjadi salah satunya oleh rendahnya fracture toughness suatu bahan atau perubahan dari nilai fracture toughness akibat perubahan temperatur misalnya. Coba perhatikan simulasi bagaimana crack front bergerak sejalan dengan pembebanan siklik. Retak merambat perlahan-lahan akibat pembebanan siklik. A kritis di sini tercapai sebelum crack front menembus dinding pipa dan kemudian terjadilah rupture. Ini adalah kegagalan katastrofis, bukan bocor sebelum pecah, tetapi pecah sebelum bocor yang menimbulkan kerugian. Pada praktiknya, dalam evaluasi kehandalan bahan, ukuran retak baru diketahui setelah dilakukan pengujian tak merusak atau NDT, non-destructive testing atau evaluation, pada komponen atau struktur tersebut. Retak tersebut disebut sebagai retak yang terdeteksi. Ukuran retak tersebut akan bertambah akibat pembebanan siklik apabila nilai delta K threshold dari bahan tersebut terlampaui. Terlebih apabila telah berada pada zona 2 dari kurva hubungan antara delta K versus dA per dN atau kurva laju perambatan retak lelah. Nah, apabila retak yang terdeteksi ini bertambah dalam dan mencapai nilai kritisnya, maka terjadilah kegagalan berupa patahan. Dengan berbekal data berupa ukuran retak kritis dan ukuran retak yang terdeteksi, juga besarnya tegangan operasi, kemudian nilai fracture toughness dan juga tetapan perambatan retak C dan M, kita dapat menentukan umur lelah sisa atau umur pakai sisa akibat pembebanan siklik. Umur sisa ini merupakan selang waktu yang diperlukan suatu retakan awal atau retakan yang terdeteksi atau kita sebut sebagai AI untuk merambat menuju ukuran retak akhirnya atau retak kritisnya AF. Nah, pada kasus pembebanan fatigue, evaluasi umur sisa ini disebut sebagai fatigue remaining life assessment. Pada penentuan remaining life ini, maka memanfaatkan data fracture toughness dan juga tegangan, maka kita dapat memperoleh nilai retak kritis AF. Kemudian itu dengan menggunakan data lainnya, maka jumlah siklus menuju gagal atau kita sebut sebagai NF, kemudian dihitung melalui hasil integrasi dari persamaan Paris-Erdogan dengan menetapkan batas retak awal AI dan retak kritis AF, sehingga diperoleh persamaan berikut ini. Nilai NF yang telah diperoleh melalui persamaan sebelumnya dan juga frekuensi pembebanan yang telah diketahui, kemudian digunakan untuk menentukan umur lelah sisa struktur tersebut, TF. Frekuensi dari pembebanan diperoleh melalui histori yang tercatat pada struktur atau komponen yang dievaluasi. Pada dasarnya, penentuan umur sisa ini digunakan dalam pertimbangan predictive maintenance untuk mencegah terjadinya kegagalan. Nah, hasil umur sisa ini digunakan untuk melakukan program perbaikan atau penggantian komponen atau struktur yang dievaluasi. Berikut ini
Kita akan meninjau simulasi fatigue remaining life assessment pada 3 potong pipa API 5LX70 yang disebut saja sebagai pipa A, pipa B, dan pipa C yang diproduksi dari negara yang berbeda dengan jenis paduan yang dapat kita lihat pada tabel ini. Nilai fracture toughness, kemudian juga nilai tetapan C, dan kemudian M juga telah diperoleh melalui pengujian perambatan retak lelah. Nah, kemudian simulasi ini dilakukan untuk melihat material pipa mana yang menunjukkan unjuk kerja yang baik dalam menahan perambatan retak lelah dan juga memiliki umur pakai yang paling panjang dalam menghadapi perambatan retak akibat beban siklik. Retak awal yang kita berikan di sini adalah ukurannya 1,5 mm dan C atau panjang retak pada permukaan sekitar 2,6 mm. Ini kita tetapkan dari awal. Diameter daripada pipa sendiri adalah 24 inch, kemudian ketebalannya adalah 0,375 inch, dan rasio pembebanan yang digunakan pada simulasi ini adalah 0,1, dan tekanan maksimum internal adalah 4,46 megapascal. Nah, berdasarkan simulasi dari ketiga pipa A, B, dan C ini, semuanya ternyata memenuhi kriteria leak before break. Perhatikan, ini adalah garis hubungan antara pertambahan ukuran retak dan umur lelah dari masing-masing pipa. Kita melihat baik pipa A, pipa B, dan pipa C mencapai ketebalan daripada pipa. Artinya apabila dia mencapai ketebalan dari pipa terlebih dahulu sebelum mencapai ukuran retak kritis untuk pipa-pipa tersebut, maka kita menyebutkan ia masuk kriteria leak before break. Kita juga dapat melihat bahwa pipa B ini mengalami kebocoran cukup cepat dibandingkan pipa A dan pipa C. Pipa A dan pipa C memiliki umur pakai yang lebih panjang menuju kebocoran. Bahkan kalau kita lihat pipa C menunjukkan ketahanan terhadap perambatan retak yang paling baik dibandingkan pipa lainnya. Nah, baiklah, demikian kuliah kita mengenai materi fatigue crack growth atau perambatan retak lelah. Semoga dapat difahami dengan baik. Ingat, tetap jaga kesehatan Anda dan juga keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.